Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan konstitusi di Indonesia. Di sini kami akan membahas sebanyak 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia, yang kedua yaitu dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia, yang ketiga yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Islam, yang keempat yaitu hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia, yang kelima yaitu persamaan dan perbedaan dalam perspektif Islam dan konstitusi Indonesia, yang terakhir yaitu tantangan dalam penerapan hak asasi manusia dari perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dikenal juga dengan istilah human right menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Di sini kami membahas dua dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A hingga 28C mengatur berbagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang ketiga yaitu membahas tentang HAM dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pengakuan terhadap martabat manusia. Islam memberikan pengakuan penuh terhadap martabat manusia sejak awal ajarannya. Martabat ini tidak tergantung pada situasi sosial, ras, jenis, kelamin, atau agama seseorang, tetapi bersumber dari hakikat kemanusiaan itu sendiri sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa manusia adalah ciptaannya yang dimuliakan. Pada Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua yaitu Islam menekankan hak hidup untuk hidup. Sebagai salah satu hak paling fundamental yang dimiliki setiap manusia, dalam ajaran Islam nyawa manusia sangat suci dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Islam menganggap pembunuhan tanpa alasan yang sah sebagai dosa besar yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kehidupan adalah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya Allah yang berhak mengambilnya, kecuali dalam situasi yang telah ditentukan oleh syariat, misalnya qisas dalam hukum pidana Islam. Yang ketiga yaitu kebebasan beragama. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau keyakinan mereka tanpa adanya paksaan. Ini berarti bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama tertentu atau meninggalkan agama yang telah dianutnya. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Islam memberikan hak-hak khusus kepada perempuan dan anak-anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak atas warisan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Yunita, hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu HAM? HAM yaitu singkatan dari hak asasi manusia, yang artinya hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dilindungi oleh negara. Dasar konstitusi. Dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J, yaitu menjamin hak hidup, kebebasan, dan keadilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi mengatur perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Saya akan menjelaskan persamaannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjaga martabat manusia. Yang kedua, menjamin keadilan dan kebebasan.
Dan yang ketiga, yaitu berlaku untuk semua orang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebenarnya. Yang pertama, Islam berdasarkan syariat Islam. Nah, kalau konstitusi berdasarkan undang-undang dasar 1945. Yang kedua, Islam terkait akhirat. Nah, kalau yang konstitusi itu fokus pada duniawi. Nah, yang ketiga, kalau Islam kebebasan dibatasi syariat. Kalau konstitusi kebebasan dibatasi hukum negara. Sekarang, tantangan penerapan hak asasi manusia. Yang pertama, di Indonesia yaitu penegakan hukum belum merata. Dan yang kedua, diskriminasi masih terjadi. Tantangan penerapan hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, kurangnya pemahaman hak asasi manusia Islam. Dan yang kedua, persepsi bahwa hak asasi manusia Barat bertentangan dengan syariat. Jadi, HAM adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Mari kita hormati dan lindungi. Terima kasih.